Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Victoria Nawati Sinaga dengan NIM 245432235, Ekonomi 25278. Dan di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester 2 saya dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Lalu apa saja hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada soal the concept of difference equation, di mana saya akan menjelaskan mengenai web model yang dijelaskan dan diberikan soalnya oleh Pak Irwan sendiri. Lalu ada reflective assessment, di mana saya menjelaskan mengenai materi yang sudah saya pelajari selama matematika ini dan bagaimana materi itu berdampak pada diri saya. Lalu ada case-based assessment, di mana saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang sudah diberikan dan juga diteliti oleh kelompok saya pada saat mata kuliah berlangsung. Yang pertama dari konsep of difference equation. Diberikan soal sebagai berikut mengenai web model. Hal yang sudah diketahui ada B, G, E, F, dan juga variabel A-nya. Sebenarnya untuk web model sendiri kita tinggal substitusi aja ke persamaan yang sudah diberikan di bagian atas ini ya. Oke, mungkin aku terlalu banyak ini ya. Oke, kita gini aja. Cara substitusinya gampang banget. Kita masukin aja ke variabelnya. Variabelnya ke dalam. Jadi pertama kita bikin aja. Terlalu jauh ya. Ini udah kelihatan. PT plus 2 dikurang. Karena itu G per B. G-nya sendiri adalah 6. Dan B-nya itu adalah min 12. Lalu kita kali dengan 1 min P-nya itu adalah setengah. Kita kali dengan PT. Lalu ditambah 1 PT plus 1. Ini artinya itu adalah pertambahan dari waktu yang ada. Sebenarnya ini adalah bisa kita jadi persamaan linear, cuma nanti bakal dijelasin lebih lanjut saat sudah terbentuk ya. Oke, sorry ini kayaknya pakai kelihatan. Kita kurangin. Enggak substitusi aja sebenarnya. PT sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita selesaiin aja persamaannya. Jadi PT plus 2 plus 1 per 4 PT plus 1. Jadi ini tuh jumlahan dari waktu yang ada ya. Karena ini terkait dengan waktu. Ini 1 per 4. Kita bisa melihat di sini bahwa ini merupakan persamaan homogennya. Kita bisa ubah ke persamaan linear. Jadi R kuadrat plus 1 per 4 R plus 1 per 4 sama dengan 0. Untuk cari persamaan homogennya sendiri, kita harus cari akar R1, R2-nya. Nah, gimana cara cari akar R1, R2-nya? Kita cari di sini ya. R2, sebenarnya rumusnya itu sama aja kayak mencari akar-akar. Min 1 plus minus akar dari A1 kuadrat minus 4 dikali A2, ini dibagi 2 sama. Jika kita substitusi aja yang tadi sebelumnya. Min 1/4 plus minus akar dari
0,25 kuadrat. Ini sebenarnya nggak usah 0,25 sih, sebenarnya kayak min 1/4 itu kan sama dengan 0,25 ya. Cuman karena supaya kita mau samain juga, ininya kayaknya aku bikinnya 0,1/4 aja semuanya. Oke, sebentar. Ini 1/4 kuadrat minus 4 dikali 1/4 juga. Itu tempat kuadrat. Ya. Habis itu ini dibagi dua semua. Pertama-tama kita cari tahu dulu ini itu berapa ya. Kalau misalnya kita hitung hasilnya itu sebentar. Ya, hasilnya itu min 1/4 plus minus, karena ini hasil akarnya itu minus ya teman-teman, jadi minus 15/16. Seperti yang kita tahu, akar tuh hasilnya nggak boleh minus, jadi perlu dikali dengan bilangan imajiner, di mana di sini bilangan imajinernya itu adalah I sama dengan akar 1. Kita cari dulu, kita bikin dulu persamaannya sebelah sini sampingnya. Jadi karena itu dikali oleh bilangan imajiner, kita bisa bikin itu jadi angka plus, cuman kita tambahin bilangan imajiner di sampingnya. Jadi akar 15/4 kali bilangan imajiner per 2. Itu cari lagi F sama dengan min 1/8 plus minus akar dari 15/8 imajiner. Jadi hasil akar itu kompleks. Hasil akar kompleks. Karena hasil akarnya kompleks, maka untuk cari price sendiri ada rumusnya sendiri juga. Sebelum kita cek bilangan ini konvergen atau belum atau bukan, kita harus cari price-nya dulu. Rumus price-nya kalau misalnya bilangan kompleks itu adalah akar A2, ini ada CI cos theta ditambah C2 sin theta. Ini dikali T. Nah, ini rumusnya untuk cari price-nya. Ya, tinggal kita masukin aja. Cara cari cos theta itu adalah min A1 per A2. Oke, maaf. Ya, ini rumusnya itu adalah H per R. Untuk H sendiri itu diambil dari hasil yang ini ya teman-teman. Hasil bilangan depannya. Atau bisa kita bikin minus A1 per 2. Jadi hasilnya itu adalah min 1/8. R sendiri itu merupakan A2 A2 pangkat setengah. Jadi akar dari 1/4. Akar 1/4. Kita cari dulu akar dari 1/4.
Oh, bukan. Ini merupakan, aduh, jadi untuk H-nya sendiri itu min 1 per, eh, min 1/8 dibagi 0,25 atau 1/4. Hasilnya itu adalah min setengah. Lalu kita cari nih di persamaan sin kostan, cos theta yang menghasilkan min 1/2, dan kita bisa dapetin itu, mungkin kita bisa dulu ya, cos dari 2 per 3 sama dengan min 1/2. Karena kita cosnya udah ketemu, maka kita juga sin udah ketemu. Karena cos sin di saat yang kita itu di hasilnya sama. Kita tinggal masukin aja ke persamaan yang di atas, yaitu pH. Nah, pH sama dengan 0,25 dikali C1, C1 cos 2 pi per 3 T sangat besar, tidak muat di sebelah kanannya. Kita hapus dulu jadi baik kecil. Hmm, sama dengan 0,5 C1 cos dari 2 pi per 3 dengan kali T ditambah C2 sin 2 pi per 3 kali T. Nah, ini untuk hasil dari price index. Cuman kita harus cari juga steady state-nya. Karena itu untuk jadi pengalinya di belakang. Untuk cari steady state-nya sendiri itu, steady state, carinya gampang banget, tinggal rumusnya F min A per B min Q. Tinggal kita substitusi aja sebenarnya. Dari 15 min 75 per min 12 min 6, min 6 sama dengan 10 per 3. Jadi tinggal bikin aja penambahan, ini ditambah 10 per 3. Ini untuk nambahnya sendiri ngikutin dari ini hasilnya berapa gitu ya teman-teman. Jadi ini variabel yang kita pakai. Oke. Mungkin setelah kita udah dapetin steady state-nya, kita cari tahu apakah model ini merupakan model konvergen. Karena nggak mau kita next. Untuk mencari tahu bahwa model ini konvergen atau tidak, kita akan menghitung beberapa hal. Taruh sini aja. Maaf, konvergen. Sebentar, sepertinya ada kesalahan ya. Sebentar. Hmm, bentar. Sekarang kita tinggal cari konvergennya. Untuk cari konvergen, terlalu besar ya, kalau nggak pas. Konvergen, kita ada beberapa syarat. Syaratnya itu, pertama kita harus tentuin dulu A1 A2-nya. Tadi A1-nya itu 0,25.
atau 1/4 ya. A2-nya juga sama, 0,25 atau 1/4. Nah, ini syarat pertama itu 1 plus A1 plus A2 harus lebih besar daripada 0. Untuk syarat kedua itu ada 1 min A1 plus A2 lebih besar daripada 0. Untuk syarat ketiga itu ada A2 lebih kecil daripada 1. Jadi kita harus tes ini semua ke bilangan yang udah ada. Kita cari aja di sini ya teman-teman. Oke, kita batasin. Pertama-tama kita cek dulu yang untuk A1-nya. Untuk yang pertama itu kita tinggal tambah aja 1 plus 0,25 ditambah 0,25. Maka bilangan tersebut lebih besar daripada 0. Kita cari dulu hasilnya 1,5. Di mana dia lebih 1,5 daripada 0, maka dengan ini konvergen. Lalu yang kedua, syarat pertama terpenuhi maksudnya. Yang pertama 1 dikurang 0,25 ditambah 0,25. Hasilnya itu 1 lebih besar daripada 0. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga itu adalah A2 lebih kurang dari 1. A2 itu 0,25. Dia kurang dari 1. Maka syarat ketiga terpenuhi. Maka bilangan termasuk equation termasuk konvergen. Konvergen. Karena memenuhi semua ya. Maka karena ketiga syarat ini terpenuhi, bilangan tersebut merupakan bilangan konvergen dengan parameter ke titik equilibriumnya. Mungkin bisa next untuk jawaban. Jadi solusinya ini tuh meskipun bersifat imajiner dalam jangka pendek, di mana tadi kita udah melihat bahwa untuk rumus P-nya sendiri merupakan 0,25 pangkat T dengan C1 cos dari 2pi per 3 kali T ditambah C2 sin 2pi per 3 pangkat dikalikan T ditambah 10 per 3. Lalu untuk konvergen. Price-nya ini konvergen. Untuk steady state-nya itu 10 per 3. Jadi meskipun solusi bersifat imajiner dalam jangka pendek, karena tadi kita udah dibilang bahwa jadikan dengan bilangan imajiner, karena akarnya itu bersifat kompleks, namun hal ini biasa dalam pertumbuhan ekonomi, dan karena mencerminkan adanya fluktuasi atau siklus yang mengecil. Namun meskipun dalam jangka pendek berbentuk imajiner, solusi akhir yang diberikan bersifat real karena bagian imajinernya akan hilang seiring dengan pertumbuhan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah reflective assessment, di mana saya akan menjelaskan mengenai pentingnya materi ini menurut saya. Yang pertama adalah selama mengikuti kegiatan
mata kuliah matematika untuk ekonomi semester ini, saya telah mempelajari berbagai macam konsep matematika yang menurut saya sangat relevan untuk mendalami dan menganalisis pengawasan ekonomi secara kuantitatif. Pelajaran ini sendiri mencakup topik-topik penting seperti optimisasi, turunan parsial, aljabar matriks, hingga model dinamika ekonomi seperti difference equation. Dalam presentasi ini, saya juga ingin merefleksikan beberapa rumus dan metode utama dari hal yang saya telah pelajari. Dan menjelaskan mengenai bagaimana masing-masing digunakan dalam konteks kehidupan ekonomi sehari-hari. Yang pertama ada bagaimana metode optimisasi dapat membantu perusahaan menentukan kombinasi produksi yang efisien. Setelah itu ada bagaimana model pertumbuhan ekonomi dibangun dari persamaan diferensial sederhana. Lalu ada bagaimana metode Cobweb itu bisa menganalisa perubahan harga dan kuantitas dari pasar dalam waktu ke waktu. Mungkin kita mulai aja. Untuk persamaan constraint dan unconstrained optimization, menurut saya sendiri, topik ini saya bisa belajar memformulasikan dan atau menyelesaikan masalah ekonomi yang melibatkan tujuan dan juga kendala. Misalnya dalam menentukan output maksimal atau biaya minimum suatu perusahaan. Contohnya ini ada rumusnya, yaitu rumus Langrang, di mana untuk memaksimalkan suatu fungsi dengan beberapa kendala yang ada. Kendalanya itu bisa disebutkan dari F atau enggak G. Jadi saya juga mengambil contoh soal di mana pemerintah itu berusaha agar bisa memperketat atau memperkecil subsidi solar dari BBM. Di mana untuk datanya sendiri sudah saya siapkan di soal setelah ini. Pertama-tama untuk variabel X satunya sendiri yaitu ada liter solar yang digunakan untuk logistik. Untuk X2 nya sendiri ada liter solar yang digunakan untuk pertanian. Untuk kendalanya sendiri itu ada X1 plus X2, jadi cuma 1000 liter solaran tersedia. Lalu untuk X1, X2-nya itu ada persamaan seperti ini. Jadi gimana caranya? Kita harus dulu pertama-tama kita buat fungsi Lagrange. Oke, mungkin karena tempat kecil kita buat jadi harus ini ya. Fungsi Lagrange ini, oke, kita kasih aja. Fungsi Lagrange ini dari X1, X2. Fungsi Lagrange. Jadiin aja tadi ada 5X1. Dan juga ada 3X2. Ini kita masukin aja ke fungsi Lagrange. Dengan kendalanya kita langsung masukin 1000 kurang X1 kurang X2. Setelah itu, kita cari dengan turunkan parsial. Untuk turunan dari X1-nya ini 5 dikurang 8. Dengan 0, maka Lagrange pertama ini sama dengan 5. Oke. Lagrange. Lalu ada turunan dari X2. 3 dikurang Lagrange sama dengan 0, maka Lagrange 2 sama dengan 3. Karena ini tuh bersifat kontradiktif. Nggak terlalu kebaca ya. Oke, kita tulis aja. Kontradiktif. Jadi sifatnya kontradiktif. Di mana alokasi itu bukan solusi dalam interior, tapi berada dalam batas-batas maksimum. Berada batas
maksimum. Maka untuk mengujinya sendiri, kita harus ada kombinasi ini. Kita ini dulu ya, biar kayak dibagi. Tuh, jadi untuk X1 plus X2 sama dengan 1000 dengan syarat itu adalah dengan syarat X1 kurang dari 600, X2 enggak kurang dari 600 juga. Setelah itu kita coba jika X1, X2. Jika X1-nya 600, maka X2-nya itu 400. Karena kita langsung cari aja di batas maksimumnya 600. Karena dia harus kurang dari 600 ya. Saat X1-nya 600, X2-nya 600. Kita bikin juga misalnya dari ketika X1-nya itu 500, X2-nya itu adalah 500 juga. X1-nya itu 400 karena kebalikannya ini 400, 600. Jadi ini adalah persamaan yang kita buat ketika kita buat dulu yang bagian ini ya. Ketika 5 kali 600 ditambah 3 dikali 400, hasilnya itu 4200. So on, kita juga akan menghitung yang ini ketika 5 dikali 500 ditambah 3 dikali 500, hasilnya itu 4000. Lalu ini juga 5 dikali 400 ditambah 3 dikali 600, hasilnya itu 3800. Maka kita bisa bilang bahwa ini yang paling maksimal karena dia terbesar. Maaf, ya, ini yang paling maksimal. Maka untuk solusi optimalnya, solusi optimal pada saat X1 600 liter ke logistik dan X2 400 liter ke pertanian. Dengan total jumlah 4200 unit. Oke, untuk soal selanjutnya. Soal pertama, lanjut kita ke materi kedua yang menurut saya sangat membantu adalah materi differential and integral equation, di mana melalui topik persamaan diferensial ini saya belajar mengenai bagaimana variabel ekonomi seperti tabungan dan pendapatan berubah seiring waktu, misalnya dengan model yang ada ini. Saya bisa melihat dampak pendapatan dan juga depresiasi terhadap akumulasi tabungan. Hal ini membantu saya memahami mengenai dinamika ekonomi secara kuantitatif dengan jangka yang panjang. Jadi saya akan ambil juga untuk sumber contoh soal mengenai pemerintah optimis Indonesia tumbuh solid di tahun 2024 dan lebih baik lagi 2025. Ini mengenai tabungan. Kita bisa next. Oke, maaf. Udah. Kita baca dulu soalnya. Dalam suatu perekonomian kecil, konsumsi masyarakat dikembangkan sebagai CT, diasumsikan 60% dari pendapatan nasional atau YT, dan biasanya masuk ke tabungan yaitu ST. Pemerintah ingin memodelkan bagaimana tabungan berubah terhadap waktu dengan persamaan ini. Jika diketahui tingkat pendapatan konstan YT adalah 10.000,
awal tidak ada tabungan untuk S0, koefisiennya itu adalah 0,1. Pertamaannya, berapa tabungan masyarakat setelah 5 bulan, dan kita akan tampilkan mengenai dengan persamaan diferensial. Pertama kita tulis dulu untuk rumus persamaan diferensial. Ada, selalu di sini. Diferensial itu S T sama dengan 0,4 kali T. Oke, terlalu besar ya tulisannya sebenarnya, cuman oke. Kita berdua supaya ST. Baik, sekarang karena kita udah melihat juga variabel-variabel lainnya, sepertinya bisa langsung kita masukin aja ke persamaannya. Oke, persamaan awalnya itu kita masukin aja langsung savingnya dikali T per DT, kita tambahin 0,1 itu adalah waktunya. Ini aku mencoba untuk pindahin semua yang diketahui ke bagian kiri supaya kita lebih gampang juga ngitungnya. 4.000. Oke. Terus dengan faktor integrasi atau biasanya kita pakai untuk menghitung epsilon dari 0,1 T. Setelah itu bisa kita hitung kembali D per DT. Kita kali aja S yang tadi dikali bilangan epsilonnya. 4.000. Karena kanan kiri kita harus kalikan dengan bilangan epsilon itu. 0,1 T. Kita sendiri itu ST kali epsilon 0,1 T. 4.000. Nah, kita tinggal tulis aja sebenarnya. Let's check. Karena ditanya itu kondisi awalnya sama dengan 0, maka kita dengan S0 tinggal kita masukin aja 0 sama dengan 4.000 plus C. C sama dengan min 4.000. Kita masukin ST dengan 4.000 kali 1 min epsilon 0,1 T. Untuk S 5 tahun ke depan itu ada 4.000 dikali 1 min Euler. Kok epsilon? Maaf teman-teman, ini bilangan Euler maksudnya. No, karena ini P-nya itu 5, jadi langsung aja bikin 5. Salah tulis. Dikali 0,3935. Maka hasilnya model ini akan terus bertambah secara eksponensial sampai mencapai batas tertentu karena masyarakat menyisihkan sebagian dari pendapatan tetapnya. Namun penguapan tabungan kayak inflasi, konsumsi darurat dapat memperlambat pertumbuhannya sendiri.
Mungkin kita bisa next aja ke materi selanjutnya, yaitu adalah cobweb model. Menurut saya sendiri, cobweb model ini bisa membantu saya untuk menyusun argumen berdasarkan langkah-langkah matematis yang logis dan runtut. Karena setiap teorema atau derivasi fungsi memberikan pengalaman menyampaikan argumen ekonomi secara kuantitatif dan meyakinkan. Dan sebenarnya untuk cobweb model sendiri yang sudah saya bahas tadi juga di nomor 1. Cuma akan kita bahas lebih lanjut untuk materi ini karena sesuai dengan studi kasus yang akan saya bawakan di soal nomor 3 nanti. Jadi di sini kita bisa belajar mengenai properti fungsi konsumsi yang dijustifikasi dengan cara matematis dan sistematis seperti yang akan dijelaskan pada case-based assessment. Lanjut kita ke case-based assessment, di mana untuk studi kasus yang diambil oleh kelompok saya dengan jurnal Breaking Barriers, Building Bridge, Economic Freedom, and Women's Empowerment. Studi ini berjudul Breaking Barriers, Building Bridge, Economic Freedom and Women Empowerment, memiliki hubungan antara kebebasan ekonomi dan pemberdayaan perempuan di Pakistan dari tahun 1990 sampai 2021, di mana menyoroti bagaimana hambatan institusional dan undang-undang yang tidak setara membuat penghambatan partisipasi ekonomi perempuan. Meskipun Pakistan sendiri telah menetapkan tujuan kesetaraan gender mereka itu dalam Vision 2025. Jadi di sini um, menjembatani kesenjangan teori, lalu memberikan pendekatan empiris baru, menggunakan indeks PBLI, serta mendorong pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kebebasan ekonomi mereka. Untuk teori dan juga literature review-nya, kami mengambil 4 variabel, yaitu ada women's economic freedom, household income, urbanization, serta male education. Dalam penelitian sebelumnya, masih minim mengkaji mengenai kebebasan ekonomi perempuan dalam aspek hukum, di mana studi ini menggunakan PBLI atau Women Business and Law Index, serta menggunakan metode ARDL untuk menganalisis mengenai pengaruh kebijakan hukum terhadap pemberdayaan perempuan di Pakistan dan memberikan rekomendasi kebijakan seperti penghapusan izin suami untuk berusaha serta reformasi hukum waris. Lalu untuk metodologi sendiri, kami menggunakan uji augmented degree Fuller digunakan untuk menguji stasionaritas suatu data runtuh waktu atau menggunakan time series, di mana kita tuh punya 3 equation. Yang pertama adalah equation ADF tanpa konstanta dan tren yang digunakan ketika data ini tidak punya mean, tetap maupun tren waktu, atau bisa disebut sebagai random walk murni. Bisa kita lihat pada equation di sebelah kanan, di mana tidak memiliki bilangan di depannya juga, jadi kayak benar-benar sangat murni aja, apapun yang ada dan terjadi. Yang kedua itu ada ADF dengan konstanta saja, yang digunakan untuk data yang sedang berfluktuasi di sekitar suatu nilai rata-rata yang stabil, namun tidak menunjukkan tren naik atau turun. Nah, jadi mulai kelihatan ada A-nya untuk bilangan asli, bilangan yang pertamanya. Yang tiga ada dengan konstanta dan juga tren. Jadi ini untuk konstantanya dan ini untuk trennya sesuai dengan waktu. Sering dengan waktu dan kecenderungan tren linear seperti peningkatan atau penurunan konsisten dari waktu ke waktu. Bisa dilihat bahwa di sini tuh dia nggak punya konstantanya. Di sini nggak ada konstanta dan juga nggak ada trennya. Di sini juga cuma ada konstanta tapi nggak ada trennya. Di sini baru ada keduanya. Oke, kita mungkin bisa next. Ada metode equation yang kita ambil itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama YT itu menunjukkan variabel dependen pada waktu, alfanya untuk konstantanya, lalu ada beta untuk coefficient lag dari I dari variabel independen, untuk Y, T, min T itu adalah lag dari I dari variabel independen,
Lalu untuk theta sendiri ada coefficient lag dari J dari variabel independen. Dari X sendiri adalah lag dari J ke variabel independen, dan juga ada error term atau gangguan yang mungkin terjadi dari equation yang ada. Jadi kita akan mengetahui apakah equation ini merupakan difference equation atau bukan. Jadi equation ini merupakan difference equation, di mana menggunakan indeks waktu, misalnya ada wave T atau wave T ke I, yang dimana menunjukkan detik waktu tertentu tahunan satunya ini di 1990 sampai 2021, dan tidak ada turunan. Equation sendiri mencakup first difference, yaitu seperti yang sudah diberikan, yang dimana menunjukkan perubahan diskrit antara periode waktu yang ada, dan juga menggunakan variable lag dan difference term. Dimana bisa dilihat ini tuh dia bukan pakai metode yang dijelaskan. Kita menggunakan metode di mana ini tuh menjumlahkan seluruh bilangan yang ada. Nah, jumlah ini adalah jumlah penjumlahan bilangan. Sedangkan kalau misalnya ini itu limit, kita bukan menggunakan limit. Lanjut, untuk ordernya sendiri, um, ini tidak dibatasi dari order 1, 2, atau 3, tapi dia itu ditentukan oleh maksimumnya sendiri, like maksimumnya. Baik dalam bentuk difference atau level, di mana dalam persamaan 9 yang ada nanti, M itu merupakan jumlah lag maksimum yang ditentukan berdasarkan kriteria permintaan lag. Kalau misalnya first ordernya sendiri, ini bisa YT sama dengan F, Y min 1, lalu untuk high ordernya akan berjumlah terus sampai hasil yang diinginkan. Kayak misalnya contohnya, dia tuh cuma T min I doang, jadi belum ditentukan itu sampai berapa ordernya, tapi lama-kelamaan akan semakin tinggi menyesuaikan dari maksimum yang diberikan, waktu yang diberikan. Lalu apakah variabel ini termasuk autonomous? Nah, jadi untuk autonomous sendiri merupakan variabel yang bebas dan tidak dipenuhi oleh waktu secara eksplisit, di mana variabel ini berubah setiap periodenya, tapi bukan dipengaruhi oleh waktunya. Jadi periode dari 1990 sampai 2021, tapi bukan dipengaruhi oleh waktu. Seperti variabel urbanisasi dan pendapatan yang memang diukur setiap tahun, tetapi bentuk persamaan jadi menjadikan waktu sebagai variabel dependen yang eksplisit. Next, persamaannya apakah linear atau tidak? Persamaan tersebut merupakan persamaan linear karena semua variabel independen yang memiliki pangkat satu. Seperti syarat dari variabel linear, namanya juga linear, berarti dia tidak memiliki kuadrat. Jadi, karena semua pangkatan yang merupakan pangkat satu dan tidak dikalikan dengan satu sama lain, maka variabel termasuk variabel linear. Karena bisa dilihat dari bentuk variabel linear sendiri adalah Y sama dengan A plus BX plus CZ, yang dimana sesuai banget sama equations yang ada. Dan ya, ditambah dengan error juga, yang dimana struktur ini dipenuhi oleh persamaan dan tidak terdapat fungsi nonlinear seperti logaritma, eksponen, atau pangkat lebih dari satu dari persamaan tersebut. Oke, jadi untuk conclusion-nya aja, intercept S ini merupakan nilai minimum dari WIE yang dipengaruhi oleh variabel eksternal, dimana bisa kita lihat, mungkin aku bisa baca juga untuk variabel WIE ini adalah Women's Empowerment Index, WF adalah Women's Economic Freedom, HI adalah Household Income, URB adalah Urbanization, ME adalah Maternal Education, N1 WI adalah pengaruh dari masa lalu WIE terhadap nilai saat ini, dan so on. Tadi juga yang HI adalah pengaruh HI household income dalam jangka panjang, dan urbanization dalam jangka panjang juga, dan juga nilai pendidikan ibu dalam jangka panjang. Di mana komponen ROI tidak memiliki nilai kepastian dari perhitungan tersebut. Maka untuk conclusion-nya sendiri, paper ini menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi perempuan secara signifikan meningkatkan pemberdayaan perempuan di Pakistan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil ini didukung oleh RDL, ditunjukkan bahwa reformasi hukum dan ekonomi bersama dengan urbanisasi, peningkatan pendapatan adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan gender.
Dengan Pakistan berada di peringkat terendah dalam gender equality, termasuk temuan ini mendesak kebijakan yang konsisten untuk memberdayakan perempuan. Persamaan 9 dalam difference equation linear atau dan autonomous bekerja dengan data tahunan yang discrete, bukan differential equation. Struktur equation 9 mencerminkan dinamika ekonomi nyata di Pakistan di mana pemberdayaan perempuan terjadi secara bertahap, dan ini menjadikan differential equation adalah alat yang tepat untuk dianalisis. Baik, untuk closingnya sendiri, thank you very much for your attention and guidance throughout this course, terutama untuk Pak Irwan sendiri. Saya berharap apapun yang saya pelajari dan juga bisa menjadikan fondasi yang kuat untuk kedepannya di karir akademik saya, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan penjelasan dari saya setiap bab yang ada. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan juga berguna bagi teman-teman selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya mengenai tugas untuk ujian akhir semester saya. Saya Vita Sinaga. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon agar teman-teman atau Pak Iron juga bisa memaafkan kesalahan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.